Puji Tuhan, kita kembali ke laptop ya. Kita kembali ke pembahasan kita hari ini yang temanya sebetulnya tambahan ya, karena perlengkapan senjata Allah itu hanya 6 ya. Jadi ditambahkan 2 hari ini, dan tentu ini masih berkaitan dengan pembahasan yang awal ya, dan ini yang terakhir sebelum kita akan masuk ke hari Pentakosta besok pagi. Judulnya berjaga-jaga ya, Efesus 6 ayat 18 ya. Sama seperti yang kemarin kita sudah buka ya, Efesus 6 ayat 18, bagaimana Tuhan suruh kita berdoa dalam roh ya. Berdoa dalam roh kemarin kita sudah bahas, dan setelah itu berjaga-jaga ya. Jadi kemarin kita sudah belajar bagaimana namanya berdoa di dalam roh. Ini bukan berarti kita berdoa sambil bahasa roh, bukan ya. Kemarin kita sudah belajar itu ya. Jadi berdoa di dalam roh adalah berdoa di mana kita dipimpin oleh Roh Kudus ya. Bukan hanya asal bahasa roh, bukan ya. Dan ada 3 poin penting kemarin yang saya tekankan. Yang pertama adalah biar kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kita. Yang kedua apa? Rasa cukup. Ya. Rasa cukup karena apa? Dari rasa tidak cukup itu melahirkan banyak dosa. Ya, bahkan Hawa pun itu dosa karena merasa tidak cukup. Ya, dia sudah mulai makan semua buah yang ada di taman itu, tapi dia merasa tidak cukup. Makanya melihat buah pengetahuan ini jadi tertarik ya. Sama halnya dengan kita ya, kalau kita tidak bisa merasa cukup, istri di rumah cantiknya kayak apa, baiknya kayak apa, masih kurang ya. Kalau kita tidak punya rasa cukup. Dan yang ketiga, masalah pengampunan ya. Dan Tuhan tegaskan bahwa dosa itu membuat kita jauh dari Tuhan. Makanya kemarin saya sarankan, begitu sampai gereja, lipat tangan, tutup mata, berdoa. Berdoa bukan untuk perjalanan, tapi berdoa minta ampun sama Tuhan, bereskan dosa yang masih ada, sehingga kita masuk dalam ibadah itu, ibadah yang sejati. Nah, sekarang kita membahas tentang berjaga-jaga. Apa itu berjaga-jaga? Ada banyak 3 hal, paling tidak 3 hal yang biasa dikasih kata berjaga-jaga dalam Alkitab ya. Yang pertama adalah berjaga-jaga itu Kisah Para Rasul 20 ayat 30 dan 31. Saya bacakan. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu. Mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Sebab itu berjaga-jagalah. Ya, jadi artinya yang pertama kita harus berjaga-jaga dulu nih, karena ada ajaran palsu. Ya, ada nabi-nabi palsu. Kemarin kita sudah belajar palsu itu tidak mungkin beda jauh. Palsu itu mirip, beda tipis. Nggak mungkin orang bikin uang palsu bentuknya segitiga. Pasti bentuknya kotak juga, ukurannya sama, warnanya sama, gambarnya sama, tapi sedikit berbeda. Ya, jadi yang pertama kita harus berjaga-jaga masalah ajaran palsu. Saya tidak mau kita ribut dengan gereja lain, dengan pengajaran lain, hanya karena hal-hal yang tidak mendasar. Tapi ada hal-hal yang mendasar yang perlu kita tahu. Contoh, kemarin kita sudah bahas. Di luar sana yang bilang bahwa semua agama itu sama. Tuhan Yesus itu hadir juga di Muslim. Tuhan Yesus itu hadir juga di Hindu. Gitu ya. Kemarin ya kita belajar itu ya. Ini bahaya. Kenapa bahaya? Sehingga ini melemahkan penginjilan. Betul ya? Karena Pak Eko menginjili, mereka sudah baik, hidupnya sudah baik, beragama sudah baik, sudah enak, nggak usah
Kenapa? Ingat kemarin saya bicara tentang status. Ketika status kita masih berdosa dan engkau tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, engkau tetap berdosa. Kalau statusmu berdosa, apapun yang dilakukan dipandang oleh Tuhan itu bahasanya pandu salah. Kemarin saya kasih contoh, misalnya Pak Benny lagi dalam bahasa Inggris jutaan ya, lagi cekal banget, ya Retno lagi murka sama Pak Benny. Pak Benny itu suaminya, ya, apa tuh ada yang tidak tahu ya. Dikira itu mesra sekali, dari pacaran, itu ini suami sudah sakit. Ya sudah satu pulang dari berapa aja nggak apa-apa ya. Ya jadi si Retno ini jadi banget murka sekali dengan kelakuannya Benny. Contoh ya, kemudian Benny masuk kamar, tapi jadinya kira-kira apa tuh keluar. Aku muak melihat wajahmu, wes. Karena apa? Statusnya Benny masih di bawah murka. Betul ya? Sehingga kebaikan Benny, mungkin Benny kasih belikan sate kesukaannya, Retno, nomor berbuang. Karena kok masih murka kepada Benny. Makanya kemarin saya bilang harus bereskan dulu status kita. Dan status kita hanya bisa dibereskan kalau kita mengaku bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kalau ada ajaran yang mengatakan Yesus itu bukan Tuhan, hati-hati. Yesus itu bukan Juru Selamat, hati-hati. Kenapa? Statusmu tidak berubah. Itu bahaya. Tapi kalau ajaran-ajaran yang oke lah, ya. Contoh saya pernah sampaikan di mimbar, ada ajaran Calvinis. I love Calvinis. Saya suka Calvinis tapi nggak semua. Ya saya bukan Calvinis pun ya. Tapi ada ajaran-ajaran Calvinis yang saya nggak setuju. Contoh, Calvinis mengatakan sekali selamat tetap selamat. Itu slogannya Calvinis. Ya sekali selamat tetap selamat. Jadi kalau Pak Eko selamat, mau bikin gila kayak apapun dia akan. Saya nggak percaya. Dalam Alkitab jelas, kamu itu ranting liar, cabang liar, cabang asli itu dipatah, dibuang. Apalagi modelnya kita ya. Makanya firman Tuhan bilang, kerjakan keselamatanmu, jangan main-main. Ya kalau kau tidak kerjakan keselamatan akan diambil. Tapi itu bukan sesuatu yang mendasar. Ya sehingga tidak perlu kita ribut dengan organisasi Yesus. Ya sudahlah. Bahkan tanggal 27 besok, bukan besok ya, minggu depan, 27 ada pendeta DKI ya kan, bagi kita bantuan di sini ya datang ya supaya kita bisa melihat tidak terlalu beda jauh. Ya, jadi tidak perlu dipermasalahkan. Saya pun mengundang pendeta DKI kalau memang bisa memberkati kita di sini ya. Ya jadi 27 datang supaya kita tahu ya. Ada banyak memang perbedaan doktrinal boleh. Tapi selama itu tidak belas, tapi syukurlah. Yang perlu kita garis bawahi, yang perlu kita berjaga-jaga, satu, selama itu menyebabkan kita tidak lagi semangat menginjili. Itu bahaya. Dan yang kedua apa? Ketika mereka tidak mengakui tentang status. Ya. Jadi kalau kamu berbuat baik, cukup, nanti masuk surga. Itu berarti. Ya. Jadi ini alasan pertama kita berjaga-jaga dalam firman Tuhan. Ya. Yang kedua, Matius 24 ayat 42, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Ini banyak sih ayatnya, cuma saya ambil hanya satu. Ya. Jadi yang kedua, berjaga-jaga masalah kiamat. Kalau bahasa apa ya? Umumnya ya, kedatangan Tuhan yang kedua kali itu berbicara tentang kiamat. Kiamat apa? Karena
Kiamat nggak tahu, tapi saya kasih tahu ada dua jenis kiamat. Kiamat umum, yaitu ketika dua Yesus datang dua kali, semua selesai, ada Yerusalem baru, ada dunia baru, ya, yang sudah mati dibangkitkan, ya, ada pengadilan terakhir, semua adalah kiamat umum. Tapi ada kiamat khusus. Setiap kita itu ada waktunya nanti kiamat. Ada yang kiamatnya sudah 3 tahun yang lalu. Ada yang kiamatnya mungkin baru 1 minggu kemarin. Ada yang kiamatnya mungkin 2 hari ke depan. Ada yang kiamatnya mungkin 10 tahun lagi. Apa maksud saya? Hari di mana aku mati. Ya. Kenapa? Sering kita mendengar lagu yang dinyanyikan Mas Mubalik. Hidup ini adalah kesempatan. Jadi ketika engkau sudah mati, buat saya itu kiamat. Kenapa? Karena kalau engkau percaya Kristus sudah langsung ke surga, engkau tidak percaya Kristus sudah langsung ke neraka, sudah habis. Ya. Dan saya kasih tahu satu rahasia, kita semua pasti mati. Ya, jangan bilang-bilang. Ya, segarkan apapun Mas Benny, sorry Ben, sampai kamu mati. Ya, maka dalam itu jangan kita merasa kadang-kadang kita ngomongin masalah kematian, orang bilang, mati lah, ngomongin mati, ayo ngomongin mati hidup. Kenapa kita tidak bisa, tidak boleh membahas sesuatu yang sudah pasti? Ya, kita malah lebih suka membahas yang tidak pasti. Besok saya mau menikah, istri saya punya panjang, itu indahnya si panjang, rambutnya panjang, rambutnya juga panjang. Ya. Kadang-kadang engkau memikirkan hal-hal yang tidak pasti. Loh, masalah jodoh boleh dibayangkan nggak? Boleh, tapi yang tidak pasti. Kenapa kamu tidak mempersiapkan yang pasti? Apa itu? Mati perlu tua dulu? Tidak perlu. Mati perlu sakit dulu? Ya. Mati perlu apa ya selain itu ya? Mati perlu sehat dulu ya? Ya enggak lah. Ya. Tapi ada orang yang ada ngomong begini, agak lah. Firasat. Ya kalau mati ada firasat. Saya pikir itu teori buta. Menurut saya. Kenapa? Karena biasanya firasat itu munculnya apa? Setelah mati loh. Baru dipikir, udah tadi itu waktu dia ambil ciumin saya. Alah kan itu bukan kado ya. Teori itu cocok, bagus gitu ya. Bungkus ya. Nah kalau memang itu firasat harusnya ya sebelum kejadian dong, ya kan? Ini sudah kejadian semua, artinya apa? Tidak ada yang tahu. Teman-teman bilang apa? Ketika hari Tuhan datang, kita nggak ada yang tahu. Maka dari itu kita harus berjaga-jaga. Kemudian Tuhan bilang apa? Ketika Tuhan itu datang, dia akan sangat senang melihat pekerja yang sedang bekerja. Pertanyaannya, kalau nanti kita terima kiamat kita masing-masing, kita sedang bekerja, sedang ngopi sama Mas Firman. Betul ya? Ya, pertanyaan ini makanya Firman Tuhan bilang, ayo berjaga-jaga. Karena hari Tuhan tidak ada yang tahu. Ya. Bisa jadi saya lebih dulu dari Anda. Ya. Karena saya dengar ada beberapa yang sudah order ke saya. Ya, nanti kalau saya meninggal, tolong Pak Pendeta yang kuburkan ya. Ya, saya merasa terhormat untuk itu ya. Tapi saya nggak berani janji. Kenapa? Ya, iya nek jenengan sik sing sedol, aku sik. Loh, kan kita nggak tahu ya. Siapa tahu ternyata saya tidak panjang waktunya, saya nggak tahu ya. Makanya saya bilang ke Tuhan, Tuhan, saya mencoba untuk mengurangi rasa khawatir saya dengan satu logika sederhana. Kalau Tuhan masih mau pakai saya, pasti saya tidak akan mati. Ya. Kalau Tuhan mau pakai hidup saya ke depan, mbuh piye carane, ya toh? Sangat. Saya tidak akan mati. Saya ingat satu cerita, mungkin saya sudah cerita ke Anda.
Saya waktu itu naik pesawat pulang ke Jakarta. Di atas Lampung itu ada turbulensi yang mengerikan sekali. Jadi kita masuk ke udara kosong. Jadi pesawat yang saya tumpangi itu langsung jatuh, drop. Benar-benar drop. Jadi ada orang yang jalan di waktu itu sedang jalan, nggak jalan dulu. Jalan sampai melayang. Karena pesawat itu drop. Dan itu berlangsung sekitar 2-3 menit. Tapi percaya saya, lama sekali. Ya, kami datang dengan rombongan haji, rupanya ya, umroh. Waduh, mereka semua sudah mulai baca ayat macam-macam. Saya bingung baca apa saya. Ya, untungnya saya pakai seatbelt, ya, jadi saya tidak ikut melayang. Tapi ada beberapa korban, jadi setelah drop 2-3 menit, itu akhirnya dia dapat udara lagi, kemudian naik lagi. Nah, ketika naik tapi sudah melayang jatuh, berat. Ada 10 lebih yang korban, ya, nggak sampai meninggal, cuma ada yang seleo atau banting, jadi kurang lebih tinggal 1,5 meter. Ya, ada yang sininya kena lingkarannya tempat tidur, karena dia naik, tapi nggak pakai seatbelt, dengan kemudian jatuh, berat kena kas. Jadi ya, waduh, sampai seru deh pokoknya ya. Seru deh pokoknya ya. Dan itu pengalaman buat saya yang wow banget gitu ya. Tapi saya mencoba untuk, sudah Tuhan, kalau Tuhan mau pakai saya lebih lama, saya yakin buh piye corone, ya kan? Buh piye corone mesti ra mungkin mati. Amin. Ya, enggak usah takut ya. Tapi kalau Tuhan memang sudah selesai dengan Anda, maka Tuhan bilang apa? Buyam teh pulang. Asik, ya toh? Jadi nggak perlu khawatir, aduh saya harus operasi, saya harus kateter, saya harus pasang ring. Saya bilang jangan khawatir, kalau Tuhan mau pakai engkau, bukti soalnya pasti lo jangan. Tapi kalau kita mati, maka kita sudah punya keselamatan. Ya nggak perlu bingung ya. Tapi yang penting kita harus berjaga, karena kita nggak ngerti kapan itu datang. Matius 26 ayat 41 ini yang rupanya paling cocok dengan apa yang dibahas kita. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ya, kalau kita dicobai dan kita jatuh, artinya apa sih? Maka kita berbuat dosa. Bukan hanya berani berkata begini. Tuhan Yesus itu bukan tidak dicobai. Dia juga dicobai seperti kita, hanya dia tidak berbuat dosa, ya kan? Jadi Tuhan Yesus sudah dicobai, tapi bedanya sama lo, kalau Pandu digodai, kira-kira gimana? Apa yang jawab ini ya? Kan berdosa, jatuh dalam dosa ya kalau Pandu digodai, tergantung yang goda. Oke, saya misalnya yang goda bagaimana? Kira-kira berdosa? Enggak ya? Sadis sekali ya. Ya, saya yakin ada di antara kita yang penggoda itu datang, kita jatuh. Artinya apa jatuh? Berbuat dosa. Makanya firman Tuhan bilang hati-hati, yuk berjaga-jaga. Jangan sampai berbuat dosa. Intinya itu toh. Jangan sampai berbuat dosa. Setiap engkau mau lakukan sesuatu, seperti kemarin saya bilang, engkau harus jadi orang dewasa. Berpikir dulu sebelum bertindak. Ya, pikir dulu ini berdosa nggak? Ya, berpikir dulu ini menyebabkan orang lain dirugikan nggak? Gitu loh. Jangan asal hajar kanan hajar kiri, jangan. Kita harus jaga-jaga. Nah, rupanya jaga-jaga itu lawannya adalah tidur. Betul ya? Waktu 3 orang muridnya Yesus di Taman Getsemani, Tuhan bilang apa? Berjaga-jagalah dengan. Tapi kemudian orang lakukan tidur. Jadi artinya tidur itu kebalikannya berjaga-jaga. Makanya 1 Tesalonika 5 ayat 6 berkata itu sebab itu baiklah jangan kita tidur
seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Jadi rupanya tidur itu lawannya berjaga-jaga. Aduh, berarti nggak boleh tidur. No, bukan ya, bukan ya. Tapi kita harus stay alert. Setiap waktu harus tetap waspada, gitu ya. Nah, apa sih yang menyebabkan kita tidak tidur sebetulnya? Ya, saya mau ambil dari kata tidur. Ya, apa yang menyebabkan kita tidak tidur sebetulnya? 1 Tesalonika 5 ayat 8 berkata, tetapi kita yang adalah orang-orang siang. Jadi kita tidak tidur kalau sudah siang. Aku bicara apa sih? Bicara tentang waktu yang tinggal sedikit. Contoh ya, Pandu masuk kerja jam berapa? Kalau Pandu jam 6 itu masuk kerja. Oh ya, masuk setengah 7 ya. Pandu pagi, dia masuk pagi ya, setengah 7 harus masuk ke kantor. Dia bangun jam setengah 5. Ya, Pandu bangun setengah 5. Kemudian ketika Pandu mau mandi, keran air dibuka, set, mandi. Apa yang Pandu lakukan? Ini masih setengah 5. Kenapa semuanya berkesimpulan begitu ya? Saya yakin Pandu akan tanya tetangganya. Ini masih apa? Orang yang jatuh cabai bagus, beneran? Karena masih setengah 5. Tapi kalau Pandu jam setengah 7 masuk, dia bangunnya jam 6.27. Kalau Pandu bangunnya jam 6.27, padahal dia harus masuk jam 6.30. Ketika dia bangun, dia nyalain keran, air mati. Ini baru ya. Itu lagi. Pasti hanya tahu maksud saya? Kita singkirkan hal-hal yang tidak penting. Waktu kita tidak. Saya sampai usia sekarang, saya masih teringat bagaimana dulu diajar sama Mbak Suta. Saya masih teringat suasananya bagaimana ketika diajak main ke got sama Pak Eko. Ya. Maksud saya apa sih? Terasa seperti kemarin, betul ya? Terasa seperti kemarin. Saya masih bersama-sama Mas Yono. Saya masih main sama Pak Eko. Pokoknya dulu tuh SD itu masalah terbesar hanya ulangan matematika ya bro ya. Selain itu kayaknya masalah itu kecil ya. Tapi sekarang ini banyak sekali masalah ya. Kadang-kadang saya melihat waktu ini cepat. Ya, dan kalau saya melihatnya seperti itu, saya yakin Anda pun sama. Ya, waktu ini cepat loh. Nggak kerasa tahu-tahu kita sudah di pertengahan tahun. Kayaknya kemarin baru tahun baruan. Cepat sekali. Makanya sudah jangan kita habiskan waktu untuk hal-hal yang tidak penting. Ya, seperti tadi saya bilang, ada doktrin-doktrin yang perlu kita luruskan. Tapi kalau yang nggak begitu penting, sudahlah. It's okay. You are my friend, you are my brother, sudah. Ada orang yang mengatakan Katolik itu sesat. Alah, sudahlah. Saya sih tidak setuju ya. Katolik juga menyembah Tuhan Yesus, sudah selesai. Ya, bukankah Katolik kan dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Itu ya. Bukan dalam nama Allah Bapa, Bunda Maria. Itu bukan toh? Kalau dalam nama Bunda Maria itu nggak cocok. Tapi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Kudus. Waktu kemarin saya translate ya, saya cerita kalau saya ada translate ya di Salatiga. Translate itu bahasanya Putra Allah. Ya. Jelas translate-nya itu Putra
Sang, ya sang itu kan anak laki-laki, putra kan? Saya terjemahkan putra Allah. Ada yang protes, tidak bisa putra Allah. Kenapa? Putra Allah itu punya Katolik. Kalau kita anak Allah, itu sudah hal yang nggak penting menurut saya, paham ya? Hal yang nggak penting buat apa diperdebatkan itu masalah putra? Oh, terjemahannya sudah jelas putra. Saya bilang gini aja deh, Tuhan Yesus laki atau perempuan? Ya kan? Tuhan Yesus kan laki-laki. Mau tulis anak Allah nggak apa-apa, cuma translate aslinya putra. Kenapa sih kita anti dengan Katolik? Come on, Katolik bukan musuh, itu saudara kita. Ya banyak yang salah konsep. Wah Katolik itu gini-gini. Memang ada perbedaan, I know, ada perbedaan. Beberapa kali saya singgung, ya. Tapi bukan itu concern kita, sudahlah. Ya, tidak perlu kita ngurusin yang nggak jelas-jelas itu. Waktu tinggal sedikit. Nggak usah ngurusin yang nggak penting-penting, ya. Urusin yang warna bajunya majelis diurusin, ya toh. Warna lipstiknya Ina diurusin. Ngapain? Ya, toh? Tapi bener loh, hari ini Ina kurang cetar, ya toh. Biasanya cetar ya. Loh malah saya ngurusin ya. Maaf ya. Ah, ini contoh yang salah menurut saya. Tapi kadang-kadang kan kita begitu di gereja malah nggak ngurusin yang penting, ngurusin yang nggak penting. Ya, ngurusin yang nggak penting. Come on, waktu kita sudah sedikit. Ya, saya nggak ngerti sih kapan Tuhan Yesus datang. Saya juga nggak ngerti. Cuman ini hanya untuk membuat kita semakin berjaga-jaga. Saya nggak percaya juga dengan teori, ya. Ada satu teori itu. Jadi ada satu orang namanya Newton, Albert Isaac Newton. Tahu ya? Dia yang menciptakan teori gravitasi salah satunya. Kayak Newton, ya. Kenal semua SMA yang pernah mengenal fisika yang menciptakan itu. Yang Anda berpikir itu apaan sih dengan ya? It's okay ya, tapi Anda pasti kenal dengan yang namanya Newton, ya. Saya sering ditanya sama begitu, ngapain tuh Pak? Ngurusin ada bulan duduk dari atas ya. Sudah ya. Ya jadi Newton itu pernah menghitung usia bumi dari Alkitab. Jadi Newton itu hitung usia bumi. Ya dari mana? Ada meninggal usia 300 tahun, gitu. Jumlahnya sampai Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kita 2000, dia jumlahin dan ketemu bahwa umur bumi itu 6.000 tahun. Sekitar saya atau tempatnya 6.000 sekian tahun, ya 6.000 tahun. Ya ini Newton, terus begitu. Kemudian ada satu teolog yang aneh juga menurut saya. Teori Gotak-Gatuk. Teori Gotak-Gatuk. Gotak-Gatuk gimana? Bukankah Alkitab bilang satu hari sama seperti 1000 tahun? Oh berarti kalau begitu Tuhan itu akan istirahat pada hari ke-7. Hari pertama 1000 tahun, hari kedua 1000 tahun, hari ketiga 1000 tahun. Berarti sebentar lagi kita akan masuk ke hari ke-7. Istirahat. Oh berarti Tuhan Yesus akan datang. Oh itu benar. Saya pernah baca buku. Ya memang dia sampai tulis tanggalnya segala tahun berapa ya? 2029 ya. Dia bilang kalau Tuhan Yesus akan datang. Saya tidak berkata bahwa itu benar ya. Karena firman Tuhan bilang bahwa tidak ada yang tahu ya. Tapi saya percaya waktunya sudah. Nah, paling kita dari contoh ini saja kita sudah bisa ambil kesimpulan. Waktunya sudah dekat. Ya. Kalau katakanlah dia benar, sudah salah ya 2029 itu sudah berapa? 2018. 11 tahun. Kalau dia benar, ya tentunya salah. Ya. Tapi maksud saya waktunya sudah dekat. Jangan lagi ngurusin yang nggak penting, tapi mulailah ngurusin hal-hal yang fundamental. Ya. Kemudian kita lanjutkan
Yang kedua, berjaga-jaga itu ada di 1 Korintus 16 ayat 13 sampai dengan 14. Kenapa kita tidak tidur? Ya, yang pertama tadi karena sudah siang, waktunya sudah mepet, ayo datangi. Yang kedua, 1 Korintus 16 ayat 13 sampai 14, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah seperti laki-laki dan tetap kuat. Lakukanlah segala. Jadi kesimpulannya kedua, kenapa kita tidak tidur? Biasanya apa? 1 karena sudah siang, 2 karena ada kerjaan. Mungkin guru bisa berbeda ya. Mungkin sampai jam 2 pagi masih koreksi ya nilai sama biarkan malah tidur. Pengen tidur, tapi kerjaan belum selesai. Masuk dekor sampai tengah malam kan? Ya salahnya dia juga dengan hebatnya. Ya, sampai tengah malam nggak tidur gitu ya, sampai jam 1 pagi masih takut. Saya masuk sebenarnya pengen tidur, tapi nggak bisa tidur. Kenapa? Ada pekerjaan belum selesai. Saya mau tanya, kita punya nggak pekerjaan? Halo, ya, harus punya. Salah satunya penginjilan. Itu pekerjaan kita. Guru sekolah minggu punya pekerjaan. Jangan tidur. Ayo berjaga-jaga. Kenapa? Pekerjaanmu masih banyak. Ya, kalau pekerjaan sudah selesai, tidurlah. Makanya orang yang mati dikasih nama RIP. Tolong terjemahkan Mas Riki. Apa itu? Rest in peace itu kepanjangannya, terjemahannya. Ya, rest in peace apa artinya? Istirahat dengan tenang. Kenapa? Karena waktu hidup kita semua punya pekerjaan. Ya, Mas Tris, engkau punya pekerjaan. Ya, aduh, Mas Yoyo, saya nggak bisa kemana-mana, saya nggak bisa. At least Mas Tris bisa untuk makan dan berdoa. Bisa ya? Doakan saya. Ya, doakan Eko. Ya, doakan amanmu. Benar? Ada banyak sebetulnya pekerjaan, cuma kadang-kadang kita hanya berpikir pekerjaan itu yang kelihatan. Kita hanya berpikir pekerjaan itu jadi WL, ya. Kalau Mas Firman itu kan senang aja nih ngasih contoh sebagai singer kan, ini gitu. Padahal dia kalau nyingerin menang apa itu? Tapi nek nyek wong wis pintere ra karuan ya toh. Loh, pekerjaan itu enggak sekedar yang tampil. Ya, main musik, WL, firman Tuhan, enggak sekedar itu. Banyak pekerjaan itu. Banyak. Makanya saya heran ada orang tanya, Pak Pendeta ada pelayanan buat saya. Oh ada, pelayanan banyak. Ya, kalau sekedar pelayanan banyak, datang ke gereja itu sapu-sapu daun ya. Itu pun pelayanan, betul? Dan ngepel gereja pelayanan ya? Pelayanan. Ya, jadi sebetulnya kalau ditanya banyak pekerjaan kita banyak. Ibu-ibu membesarkan anak pekerjaan bukan? Halo, pekerjaan ya? Pekerjaan loh. Ya, mengenalkan Kristus kepada suami yang belum kenal Kristus. Pekerjaan. Pekerjaan. Ya. Ada orang yang pekerjaan. Ya Henita ya. Pekerjaan loh. Pekerjaan. Ya. Selama itu belum selesai, jangan tidur. Harus bangun. Ya. Yang ketiga, kenapa kita nggak tidur? Ya. Satu hari ya ada, saya masih di atas dengan Pak Joko masih berat, saya masih 50 kilo jadi ini bisa lah kau bayangkan masih berat 50 kilo, wajah ganteng ya.
semua cewek tertarik, ya kan? Nah, ya, waktu itu malam-malam, sekitar jam 20 jam 1. Motor saya taruh di samping ini, ada itu ya, samping ini. Dan kemudian, tahu ya saya punya anjing dulu, namanya Lesi. Malam-malam terus cukup keras. Kemudian kita bangun, ternyata ada maling yang mau curi motor saya. Sudah on-off-nya sudah nyala kita tinggal bawa. Tapi karena Lesi cukup terus, kita bangun, akhirnya malingnya tidak berhasil merebut motor saya. Ya, tapi memang fungsinya rusak. Ya, tapi apa maksudnya? Yang ketiga, kenapa kita nggak tidur? Karena kita punya musuh. Ya, itu orang yang terlalu pede. Kalau ada musuh tetap tidur dengan tenang. Ya. Ketika zaman-zaman sering banjir di Batu, saya yakin kalau hujan deras sedikit tidak bisa tidur. Ya, kenapa? Ada musuh. Ya, ada hujan lebat sedikit, oh sudah bangun semua ya. Doa basah ya. Ya, kenapa nggak bisa tidur? Ada musuh, betul kan? Kalau kita punya musuh, tentu kita nggak bisa tidur dengan santai, orang gila-gila, nggak mungkin. Ya, karena kita ada musuh pasti jadi bangun. Ya, ada musuhnya banjir, ada musuhnya yang lain, tetapi siapa musuhnya? Iblis kuat atau lemah? Kuat ya. Walaupun lagunya seringnya kita buat iblis gemetar. Itu kalau iblis gemetar. Jangan-jangan lo yang membuat gemetar, ya kan? Bener ya? Kadang-kadang kita pede banget di gereja. Kita buat iblis gemetar. Saya tidak mau mengagumkan iblis, tapi saya mau kita bangun, kita punya musuh yang bukan musuh yang tercenguk, celingak-celinguk, pelongo, bukan, ya. Bukan, ya. Musuh kita ini musuh yang luar biasa, punya kuasa, punya pengalaman, punya kecerdasan. Kemarin kita sudah bahas, nggak kelihatan, ya. Saya geli sekali lihat SpongeBob dengan apa itu motor invisible. Ya, itu siapa tuh Bernicle Boys sama apa Mermaid Man, you know? Itu punya mobil invisible. Komplak banget ya. Tahu ya? Tapi saya tanya, kalau kita punya musuh yang invisible, gimana? Sulit dong. Saya gilinya, kenapa? Karena mereka itu ketika selesai di mana mau naik mobil, bingung parkirnya di mana. Karena mobilnya kan kelihatan. Awalnya kayak invisible car, aduh kacau ya. Tapi saya bayangkan kalau kita punya musuh yang invisible, ya ini sulit sekali. Ya, mau lawan bagaimana? Ya, maka dari itu firman Tuhan, ayo kita berjaga-jaga. Ya, 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis. Si iblis ini nggak diem aja, nggak duduk manis. Dia ngapain? Berjalan keliling. Seperti tadi lagunya Bu Harti ya, sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang, bukan mangsa. Orang, kalau mangsa kasih sapi ya, ini mencari orang, ya kan? Coba tanya sebelahnya, kamu orang? Tanya. Siapa tahu bukan? Kamu orang? Ya? Bilang dicariin. Loh, nyariin siapa? Loh, kita orang. Jadi rupanya iblis itu nyariin kita. Ya. Ya.
Dan dikatakan mencari orang yang dapat ditelannya. Artinya ada yang dapat ditelan, artinya tidak dapat. Tidak sembarang orang. Ya, dia muter-muter cari orang yang dapat ditelan. Berarti artinya ada yang dapat. Siapa yang tidak bisa ditelan? Yang berjaga. Yang berjaga-jaga. Nah, kadang-kadang kita salah persepsi, mengatakan bahwa wah kalau gitu ya kita namanya takut itu namanya takut. Kalau ada musuh lalu kita nggak bisa tidur dengan nyenyak, itu namanya takut. Bukankah Daud berkata bahwa 1000 bulan lebah, 10.000 bulan lebah, ya artinya nggak takut. Tuhan menyediakan makanan di depan lawan-lawanku. Kalau kita waspada begitu, kita berjaga-jaga begitu, itu artinya kita takut dong. Saya mau tanya, takut itu baik atau buruk? Takut itu tidak selamanya buruk. Memang ada yang buruk. Makanya sering sekali Alkitab berkata jangan takut. Tapi nggak semua takut itu buruk. Ya? Contoh, karena engkau takut nilai jelek, engkau belajar yang rajin. Itu bagus ya? Bagus ya? Karena engkau takut nanti kena kolesterol dan lain sebagainya, maka engkau makan makanan sehat. Bagus. Bagus ya? Jadi artinya ketakutan memang ada yang buruk. Karena takutlah Saul ketika ditantang sama Goliat, dia bergerak. Kenapa? Takut. Tapi si Daud dia tidak takut. Jadi walaupun badannya kecil, karena dia tidak takut, dia berani maju. Tapi Saul yang lebih gagah, lebih mantap, takut, sehingga kehilangan potensi diri. Banyak orang takut, jadi kehilangan potensi diri. Contohnya para jomblo dan jomblowati di sini. Anak jomblo banyak. Kejurang. Ketuanya masih gimana? Kejurang ya. Kelompok jomblo ceria. Kejurang ini biasanya masalah yang muncul dan curhat sama saya itu apa? Aku tuh sayang sama aku, cinta, senang sama Ima. Cuma nggak berani ngomong, Mas. Dan takut kan? Terus saya mau tanya, kalau engkau nyatakan cinta kepada dia, bukankah semuanya jadi lebih mudah? Ya kan? Kalau ditolak, engkau bisa lebih fokus kepada yang lain daripada fokus sama Ima, di mana-mana Ima, tapi nggak berani maju, nggak berani ngomong, betul kan? Buat apa? Ima pun menanti masalahnya. Masih ada sini mana ya? Sepuluh. Ya kan? Lebih baik apa? Lebih baik ayo kita melangkah, ngomong, Ima, I love you. Kalau Ima terima kamu, kan selesai sudah. Kalau nggak terima gimana loh? Kalau nggak diterima kamu bisa saling wanita yang lain. Coba lihat nanti yang di depan, semuanya wanita. Nggak selalu Andrew, dan Roma. Selain itu, wanita. Stop banyak bagusan saya. Betul kan? Kadang-kadang nggak berani itu kenapa? Karena sesuatunya nggak masuk akal, sehingga itu menghambat potensimu. Seharusnya kamu bisa lebih dari itu, tapi karena takut hanya stuck di satu wanita, ya nggak berani maju, ya sudah hadapilah sebagai laki-laki, ngomong I love you. Tapi orang ditolak gimana Pak? Loh, ditolak sama yang lain. Sepertinya hatiku sudah terhambat. Nah, kalau saya pakai bahasa teologis,
Itu sangat membantu. Yang kedua yang lebih membantu lagi, tolong berkaca. Apa maksudnya? Kadang-kadang ketakutan membuat kita tidak berani melangkah. Ya, masih ingat talenta? Ya, ada 5 yang dikasih 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Kalau ada baca dulu yang 1 talenta kemana nih? Dia berkata begini, aku tahu engkau Tuhan yang buruk, engkau mengambil dari tempat di mana aku tidak menuai, gitu kan? Karena itu aku takut dan aku menanam. Coba. Artinya apa? Dia takut untuk bisa lebih. Ya. Sehingga dia berkata, aku cukup segini saja. Saya tanam saja sudah. Amin. Saya pernah bicara bagaimana dididik itu mungkin gak enak, tapi itu bisa meningkatkan apa kemampuan. Ya. Saya pernah bilang, saya bilang Pak Eko itu tidak sabar dan tidak bisa menanggung penderitaan. Dulu itu kalau Pak Eko kalau ngajar itu yang diajar orang cuma menderita. Minimal dibaptis. Baptis percik ya. Tapi penderitaan itu membuat kita semakin naik kemampuannya. Potensi kita semakin naik. Banyak dari kita merasa takut. Ya, anak muda mungkin diminta, pelayanan singkat. Aku takut. Aku nggak bisa maju. Nah, orangnya nggak ada. Kita omongin aja. Ya. Salahnya nggak ada. Nggak ada. Ya. Saya masih ingat betul. Mungkin ada juga ingat dan kenal orang ini. Ya, biji. Biji itu saya kecil. Itu nyanyi kemana? Musik kemana? Walaupun salah masuk, hajar aja. Ya benar ya. Jadi musiknya bingung ya kan. Musiknya main C, biji mainnya di F flat minor. Itu pun hajar aja. Itu yang bingung yang main musik. Ya, mau maksud saya apa? Loh, kita jangan takut. Ayo coba ya. Jadi kalau Anda bilang suara saya jelek, saya pernah dengar yang jelek. Ya, tapi sekarang coba lihat psikolog dengan ujian. Mbak ngerti Pak. Nggak ngerti. Iya. Kenapa? Karena biji mau meningkatkan potensi diri. Dan aku ayo pergi. Artinya kan itu ada yang baik. Ada yang tidak baik, ayo. Tapi ada yang baik. Salah satu takut yang baik, dan saya pikir ini penting untuk kita berjaga-jaga. Yaitu satu ayat, Lukas 22 ayat 44. Ini ayat terakhir saya janji. Ya. Lukas 22 ayat 44. Ini cerita Tuhan Yesus ada di Getsemani. Dia berdoa. Dan rupanya di sini ditulis, iya, Tuhan Yesus tidak hanya ketakutan. Tuhan Yesus sangat ketakutan. Tuhan Yesus sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Kadang-kadang kita berpikir aneh, kenapa Tuhan Yesus takut? Satu sudah jelas, tapi itu ada yang lain. Dan ini salah satu contohnya.
Saya yakin Mas Beni, saya sama tuh si patron. Saya sama tuh temannya. Saya mau tanya, kalau kau harus mati di Retno, atau harus mati di Retno, mau nggak? Wes, jadi rupanya Beni dengan senang hati, dengan rela serahkan nyawa untuk Retno. Tak satu dulu. Situ orang itu awas ya. Dan saya ini tidak hanya Beni ya siap seperti itu. Pak Wali pun siap serahkan nyawa untuk dua. Betul kan? Wes. Pak Eko gimana siap? Wes. Maksudnya siap serahkan nyawa untuk Lamsa. Oh, artinya apa sih itu? Kita menyerahkan nyawa kita untuk orang yang kita kasihi. Susah nggak? Saya pikir nggak susah. Ya, kita serahkan nyawa untuk orang yang kita kasihi, nggak susah. Saya mau tanya, Yesus sayang sama saya nggak? Sayang sama Anda? Kenapa dia takut? Ada yang bilang Yesus takut itu takut mati. Ya. Ketika Tuhan Yesus dibawa ke rumah Kayafas, dia tidak ngomong satu kalimat. Dia seperti domba yang siap dibawa ke penyembelihan. Dia nggak banyak komen. Kenapa? Karena dia sudah siap. Dia tahu ini adalah keputusan Tuhan. Ya. Tapi pertanyaannya kenapa dia sangat takut? Ini yang banyak yang ngerti. Di sana dia berdoa tentang cawan. Biarlah cawan ini berlalu dari hadapan ini. Artinya yang Tuhan Yesus takutkan itu isinya cawan. Dan isi cawan itu dosamu dan dosaku. Makanya ketika Yesus ambil cawan itu, dia minum itu, Yesus jadi orang berdosa. Tapi makanya dia dihukum. Makanya dikatakan apa? Bapak mengapa mau meninggalkan? Kenapa Tuhan Yesus ditinggalkan oleh Bapak? Karena Tuhan Yesus berdosa. Iya dong. Bukan karena dia berdosa. Firman Tuhan juga bilang makanya dia yang tidak berdosa dijadikan berdosa. Sebetulnya dia tidak berdosa, tapi dijadikan berdosa. Kenapa? Lalu karena saya. Ya. Makanya sebetulnya kalau kita lihat kenapa Tuhan Yesus ketakutan, dia takut berdosa. Bisa lihat gambarnya. Dan itu takut yang baik. Seharusnya kita begitu. Jangan takut mati, lah mati semua orang akan mati. Takutlah berbuat dosa. Takutlah berbuat dosa. Pacaran mulai agak benar. Takutlah. Ya. Pekerjaan mulai agak benar. Takutlah. Pergaulan mulai agak benar. Takutlah. Dan saya yakin itu bagian dari penjaga. Amin. Mari kita nyanyi satu lagu, tim musik sambil menutup. Tadi lagu yang terakhir Bu Arti apa ya? Itu.